Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membahas kajian atas Fatimah Mernissi dan Aminah Wadud, pemikiran, sejarah, dan kritikannya. Makalah ini membahas dua tokoh perempuan muslim kontemporer yang sangat berpengaruh dalam kajian gender dan studi Islam modern, yaitu Fatimah Mernissi dan Aminah Wadud. Keduanya dikenal sebagai tokoh feminis Islam yang berupaya menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ya, kita lanjut ke pembahasannya, yaitu Fatimah Mernissi. Biografi Fatimah Mernissi. Fatimah Mernissi lahir pada tahun 1940 di Fez, Maroko. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga muslim tradisional tradisional yang masih menerapkan sistem harem, yaitu pemisah ruang sosial antara laki-laki dan perempuan. Sejak kecil, Mernissi melihat bagaimana perempuan sering mengalami pembatasan dalam kehidupan sosial. Pengalaman inilah yang kemudian membentuk pemikiran mengenai posisi perempuan dalam masyarakat Islam. Dalam bidang pendidikan, Mernissi menempuh pendidikan di Universitas Muhammad di Maroko, kemudian melanjutkan studi ke Sorbonne, Universitas di Prancis, dan memperoleh gelar doktor di Brandeis, Universitas Amerika Serikat dalam bidang sosiologi. Fatimah Mernissi dikenal sebagai penulis produktif yang banyak membahas persoalan perempuan, demokrasi, budaya patriarki, dan masyarakat Islam modern. Salah satu karya Fatimah Mernissi yang dikenal adalah Where the Veld and the Male Elite. Ya, kita kembali keduanya. Latar belakang pemikiran Fatimah Mernissi. Fatimah Mernissi muncul karena keprihatiannya terhadap kondisi perempuan di Maroko dan beberapa negara muslim yang menurutnya masih mengalami diskriminasi. Menurut Mernissi, Islam sebenarnya mengajarkan nilai kesetaraan manusia. Fatimah Mernissi sering mengutip Quran surat An-Nahl ayat 97 yang menjelaskan bahwa siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh kehidupan yang baik dari Allah. Menurut Fatimah Mernissi, ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Namun dalam praktiknya, perempuan sering diposisikan lebih rendah karena adanya budaya patriarki yang sudah mengajarkan dalam masyarakat. Ada juga kritikan Fatimah Mernissi. Kritikan utama Mernissi bukan ditujukan kepada Al-Quran, melainkan kepada penafsir ayat yang dianggap bias terhadap perempuan. Ada beberapa, yaitu pertama, dominasi budaya patriarki. Banyak aturan yang mengatasi perempuan sebenarnya berasal dari budaya masyarakat, bukan dari ajaran Islam itu sendiri. Namun karena sudah berlangsung lama, aturan tersebut dianggap sebagai bagian dari agama. Kedua, penafsiran hadis yang bias gender. Mernissi mengkritik hadis-hadis yang sering digunakan untuk membatasi peran perempuan. Fatimah Mernissi meneliti sanad, konteks sejarah, dan kondisi politik saat hadis itu berkembang. Menurut Fatimah Mernissi, sebagian hadis
perlu dipahami secara kritis dan kontekstual. 3. Pembatasan perempuan di ruang publik. Mernissi menolak pandangan bahwa perempuan hanya boleh berada di rumah. Menurutnya, pada masa Nabi Muhammad SAW, perempuan juga aktif dalam pandangan pendidikan, bahkan kegiatan sosial. Karena itu perempuan berhak berpartisipasi dalam pendidikan, politik, ekonomi, dan kehidupan sosial. Jadi tujuan utama pemikiran Fatimah Mernissi adalah menghapus diskriminasi terhadap perempuan, mendorong kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, mengkritik budaya patriarki, melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks agama yang dianggap merugikan perempuan, memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang Aminah Wadud. Biografi Aminah Wadud. Aminah Wadud lahir pada tanggal 25 September 1952 di Maryland, Amerika Serikat. Menariknya, Aminah Wadud lahir dari keluarga Kristen dan ayahnya merupakan seorang pendeta. Pada tahun 1972, Aminah Wadud memutuskan masuk Islam setelah melalui proses pencarian spiritual yang panjang. Setelah menjadi muslimah, Aminah Wadud mempelajari bahasa Arab, tafsir Al-Quran, hadis, dan berbagai ilmu keislaman. Ia kemudian melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar doktor dalam bidang studi Islam dan bahasa Arab. Karya terkenal Aminah Wadud itu adalah Quran and Women Inside the Gender Jihad. Kedua buku yang dibuat Aminah Wadud tersebut menjadi rujukan penting dalam kajian feminis Islam. Latar belakang pemikiran Aminah Wadud. Aminah Wadud berpendapat bahwa penafsiran Al-Quran selama ini didominasi oleh perspektif laki-laki. Menurut Aminah Wadud, tidak ada tafsir yang benar-benar objektif karena setiap mufasir dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, dan latar belakangnya. Karena itu diperlukan metode baru yang lebih adil dalam memahami Al-Quran. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh neo-modernis, yaitu Fazlur Rahman. Metode penafsiran Aminah Wadud. Aminah Wadud menggunakan metode yang disebut pendekatan hermeneutik atau tafsir holistik. Menurutnya, ketika menafsirkan Al-Quran harus memperhatikan beberapa hal. Ada empat. Yang pertama, konteks turunnya ayat, artinya memahami sebab turunnya ayat dan kondisi masyarakat saat itu. Kedua, struktur bahasa ayat. Ayat harus dipahami melalui analisis bahasa Arab yang digunakan. Ketiga, hubungan dengan ayat lain. Satu ayat ini tidak boleh dipahami secara terpisah dari keseluruhan Al-Quran. Yang keempat itu prinsip dasar Al-Quran. Menurut Aminah Wadud, prinsip utama Al-Quran adalah keadilan, kesetaraan, dan tauhid. Karena itu penafsiran yang menghasilkan ketidakadilan harus ditinjau kembali. Ada juga kritikan Aminah Wadud. Kritikan Aminah Wadud
Aminah Wadud mengkritik beberapa hal. Kritik terhadap tafsir klasik. Menurutnya banyak tafsir klasik ditulis oleh laki-laki sehingga cenderung menggunakan sudut pandang laki-laki. Kritik yang kedua itu terhadap pemahaman literal. Ia menolak memahami ayat hanya berdasarkan makna harfiah tanpa memperhatikan konteks sejarah dan tujuan umum Al-Quran. Kritik terhadap bias gender. Aminah Wadud menilai bahwa sebagian penafsiran menjadikan perempuan berada pada posisi subordinat karena dipengaruhi budaya patriarki. Padahal Al-Quran sendiri itu menekankan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Ada juga perbandingan pemikiran Fatimah Mernissi dan Aminah Wadud. Setelah memahami kedua tokoh tersebut, kita dapat melihat persamaan dan perbedaannya. Perbedaan pemikiran. Persamaan. Pertama, kedua memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam. Yang kedua, menolak budaya patriarki yang merugikan perempuan. Ketiga, keduanya berpendapat bahwa banyak ketidakadilan terhadap perempuan berasal dari penafsiran agama yang bias. Keempat, keduanya mendukung keterlibatan perempuan dalam pendidikan, politik, ekonomi, dan ruang publik. Perbedaan pemikiran Fatimah Mernissi dan Aminah Wadud. Fatimah Mernissi itu lebih berfokus pada kritik sosial dan sejarah. Fatimah Mernissi meneliti bagaimana budaya patriarki berkembang dalam masyarakat Muslim. Fokus utamanya adalah hadis, sejarah, dan struktur sosial. Selanjutnya pemikiran Aminah Wadud. Aminah Wadud itu lebih fokus pada metode penafsir Al-Quran. Aminah Wadud menggunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami ayat-ayat Al-Quran secara lebih menyeluruh. Fokus utamanya adalah tafsir Al-Quran dan metode penafsiran. Tanggapan dan kritik terhadap keduanya. Pemikiran kedua tokoh ini mendapat dukungan sekaligus kritik. Pihak yang mendukung menilai bahwa mereka berhasil membuka ruang baru dalam kajian perempuan dan Islam. Mereka dianggap mampu menunjukkan bahwa Islam tidak identik dengan diskriminasi terhadap perempuan. Namun ada juga yang mengkritik mereka karena dianggap terlalu dipengaruhi oleh metode barat dan terlalu jauh dalam menafsirkan ulang teks agama. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa pendekatan mereka dapat mengabaikan pemahaman ulama klasik, yaitu ulama-ulama yang dahulu yang sudah lama menjadi rujukan umat Islam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua pemikiran tersebut yaitu Fatimah Mernissi dan Aminah Wadud merupakan dua tokoh penting dalam perkembangan feminis Islam kontemporer. Fatimah Mernissi menekankan kritik terhadap budaya patriarki, penafsiran agama yang bias itu kesetaraan gender terhadap perempuan. Sedangkan Aminah Wadud lebih menekankan pembaruan metode penafsiran Al-Quran melalui pendekatan hermeneutik dan tafsir holistik. Walaupun memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama,
yaitu mewujudkan pemahaman Islam yang lebih adil terhadap perempuan serta menunjukkan bahwa nilai dasar Islam adalah keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sekian, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.